Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Pak Freddy, seorang arsitek dari Seven Shoe yang terkenal sekali di Kota Medan. Kita beberapa kali pernah bekerja sama dengan Pak Freddy. Nah, sekarang kita kulik-kulik ya tentang bagaimana sudut pandang pencahayaan di mata seorang arsitek dari Seven Shoe. Selamat pagi, Pak Freddy. Pagi, Pak Niki. Tentunya masih semangat ini. Semangat, Pak. Terima kasih sudah datang ke studio. Baik. Saya nih mau cerita-cerita ini, nggak apa-apa ya, kita cerita-cerita santai ya, karena kita udah kenal juga Pak, udah lama kita kenal, berapa tahun ya kita kenal ya Pak ya? Wah, 4 tahun, 5 tahun mungkin ada. Oh lebih lah Pak. 2016 ya Pak? Kalau 2016-an ya, itu mulai kita aktif ya, tapi kan di 2014 juga udah mulai kenal itu. Iya, betul. Berarti udah berapa, 6 tahun, 8 tahun ya kita kenal ya, cukup lama Pak. Tapi kan saya boleh dong sharing-sharing sama teman-teman, ya kan, bagaimana sih Pak Freddy? Pak Freddy mengawali berbisnis sebagai seorang arsitek. Ini kan nggak gampang, Pak. Iya. Ini kan kalau arsitek itu biasa sekolahan ini. Ya, gimana ini cara Pak Freddy pertama kali ngawali karirnya sebagai arsitek ini? Boleh nggak ceritain? Boleh, boleh. Jadi Pak, ini kalau saya berbicara tentang perjalanan karir ya. Jadi itu mungkin kalau kita flashback waktu kita kecil kan selalu ditanyain sama guru, sama orang tua. Nanti kalau gede mau jadi apa, kan gitu? Iya, jadi presiden. Nah, iya, ada yang presiden, jadi pilot, dokter, pilot, ya, gitu. Insinyur, gitu ya. Itu kayaknya waktu itu jawaban standar kan, Pak? Iya, dulu favorit itu. Favorit. Kalau sekarang kan YouTuber, Pak. Nggak ada lagi yang jadi pilot. Ya? Presiden apa lagi, Pak? Nggak ada. Gamer, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau dulu saya selalu menjawabnya itu pengen jadi insinyur pembangunan. Wow. Dulu nggak ngerti. Oh, sebutnya arsitek nggak ngerti, taunya insinyur pembangunan. Jadi oleh teman-teman atau oleh guru, oh itu nanti berarti yang istilahnya mendesain strukturnya seperti apa, artinya insinyur yang untuk menghitung struktur gitu Pak. Teknik sipil gitu. Teknik sipil ya. Kalau sekarang teknik sipil. Betul. Jadi belakangan beranjak dewasa bukan itu. Dalam benak saya bukan yang seperti itu. Jadi kalau dulu kan tinggalnya di luar kota. Jadi kalau pada saat liburan dibawa sama orang tua ke Medan, itu di Medan belum ada high rise seperti sekarang. Jadi bangunan paling tinggi juga ya mungkin kayak Tamrin Plaza udah ada, Delhi Plaza sudah ada. Itu kan paling ya yang lama-lama ya. Betul, paling banyak sih 6-7 lantai Pak. Nah, tapi itu kita udah melihatnya itu waktu kecil, melihatnya itu udah kayak gedung tinggi gitu kan. Wow, gedungnya ditumpuk-tumpuk gitu ya. Ya, benar. Jadi dalam hati saya, wah suatu hari pengen bisa mendesain satu gedung semegah dan sebesar ini gitu. Dan semakin beranjak dewasa, akhirnya saya ketahui bahwa itu bukan di teknik sipilnya, tapi melainkan di arsitektur. Jadi akhirnya saya mengubah istilahnya nih, dari yang dulu waktu kecil sebutnya insinyur pembangunan menjadi arsitek. Jadi kalau udah di atas SMP asal ditanya udah tahu mau jadi apa, arsitek. Jadi sebentar Pak, saya potong ya Pak ya. Berarti Bapak waktu kecil itu suka gambar nih Pak? Betul. Suka gambar-gambar gitu ya? Betul. Dan gambarnya gedung-gedung gitu? Betul. Jadi kalau dulu ini yang cerita orang tua, saya juga nggak tahu karena masih kecil. Jadi belum bisa ngomong, belum bisa nulis, udah gambar. Wow. Dan gambarnya itu selalu gambar rumah, gedung, walaupun ya gambarnya itu acak-acakan ya, gitu. Tapi belum bisa ngomong nih. Tapi udah bisa gambar ini gitu. Terus orang tua juga kayaknya udah nangkep lah. Ini anak suatu hari mungkin ya arahnya ke sana gitu. Arahnya ke arsitek ini. Jadi ini saya salah satu contoh hidup yang terlalu lurus mungkin ya, Pak Niki ya. Cita-cita dari kecil, apa sekolahnya, apa kuliahnya, apa gedenya kerjanya apa, akhirnya sampai hari ini lurus saja, nggak ada belok-beloknya ini. Berarti dari cita-cita dari kecil sudah menuju ke arsitek ya, dan nggak pernah ganti ya? Nggak pernah ganti, tapi di perjalanan sebelum di pendidikan arsitekturnya itu sempat kepikiran yang lain, itu pun karena faktor orang tua. Orang tua pengen sekali punya anak dokter gitu ya. Jadi sempat juga apa saya jadi dokter aja ya gitu ya. Akhirnya saya kesampingkan yang pengen jadi arsitek itu, saya dalami, saya pelajari, tanya teman-teman nih,
guru, kalau mau jadi dokter itu kuatnya di mana? Di biologi katanya. Akhirnya saya dalami biologi. Akhirnya sampai ikut Olimpiade tuh Pak. Olimpiade Sains Nasional tahun 2004 Di bidang biologi. Waduh. Tingkat Medan juara, provinsi menang lagi, akhirnya di tingkat nasional di Pekanbaru Riau 2004. Nah itu saking ngebetnya pengen jadi dokter karena pengen Menyenangkan orang tua. mewujudkan cita-citanya orang tua. Ya. Akhirnya ternyata mama itu orangnya cukup bijaksana. Akhirnya dia bilang hidupnya kamu, ntar yang ngejalani juga kamu, ya kan? Kalau kamu ngejalaninya karena orang lain itu nanti jatuhnya terpaksa, Ya. ya kan? Betul. Nah baiknya kamu dreamnya di mana, mimpinya pengen apa, itu kamu kejar di sana. Akhirnya sesaat sebelum memilih jurusan kuliah, itu saya diberi kebebasan untuk memilih. Beneran nih, Ma, nggak apa-apa katanya, kamu pilih aja. Ya udah akhirnya saya memantapkan pilihan untuk ambilnya arsitektur gitu. Ambil arsitektur. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana, Pak? Di USU, Pak. Di USU. Ya, Waduh. USU. USU Medan. itu terkenal sulit ya? Ada anggapannya seperti itu, tapi balik ke kita lah Pak. Kalau kita menganggap sesuatu itu udah memang niat ya kan, nggak ada yang sulit ya? Iya. Kalau dari awal kita udah menganggap sesuatu itu sulit, itu biasanya alam semesta membantu kita mewujudkan, membenarkan itu sulit. Gitu. Ya, betul. Tapi kalau alam kita, semesta itu ada itu. Tapi kalau kita menganggap oke ini sulit, terus mau ngapain? Nah. Karena itu sulit kita harus apa? Gitu. Kalau ini sulit nih, ini sulit hanya untuk membuat kita nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, sama aja Pak. Beneran jadi sulit. Jadi sulit beneran ya? Iya, beneran jadi sulit. Jadi Pak Freddy ini sekolah di USU sampai lulus dapat S1 ya? Iya, Gelar arsitek dan mengawali karir jadi arsitek Iya, beneran. 2005. Saya kuliahnya 2005. Lulusnya 2009 ya, 2009. Kemudian saya sempat bergabung dengan dosen pembimbing saya sewaktu di kampus, membantu mendesain beberapa proyeknya beliau, beberapa bulan Pak. Beberapa bulan, tapi itu sambil memang temennya orang tua, temannya papa itu salah satu developer di kota Binjai. Binjai. Nah, pada saat itu kan lagi booming properti itu, Pak. Iya. Tanah masih merah, dengan kita bermodalkan brosur, itu bisa habis rumahnya. Bisa jual ya? Berapa puluh ya? rumah, berapa modal brosur. Iya. Jadi saya mengawali karir saya di zaman di masa yang properti itu lagi booming sekali. Lagi booming sekali. Jadi ya? proyek awal Seven Zoo Arsitek itu lebih banyak di proyek perumahan, ruko gitu terutama. Ruko. Itu Ya. udah langsung Seven Zoo ya Pak ya? Belum Pak. Belum. Itu masih ya. Masih kerja ini? Ikut orang lah? Kebetulan nggak pernah sih Pak. Oh, nggak pernah ikut ikut orang itu, ikut dosen itu. Ikut dosen aja, Pak? beberapa bulan, ikut dosen. Dosen Kemudian, pembimbing ya? Dosen pembimbing. Kemudian, wah dosennya baik sekali. Ibu Morida Siagian. Nah itu. Suaminya Pak Rudolf Sitorus. Itu saya dua dosen yang paling saya sampai hari ini paling Waduh, saya respect. Semoga dosen Bapak Kalau nonton, itu nonton video ini ya kan? Hormat saya, Bapak dan Ibu. Salam dari Pak Freddy. Ya, ini Bapak Pak sukses Rudolf mendidik Sitorus. seorang arsitek yang memang bakat dari lahir nih. Dan Ibu Morida Siagian. Itu Ya. beliau luar biasa. Beliau luar biasa sekali ya. Jadi ngomong-ngomong Pak, sekarang setelah berkembang, Seven Zoo itu berdiri tahun berapa Pak? Oke, Seven Zoo ini kebetulan kan dia bertumbuhnya itu sangat organik ya Pak ya. Saya mengawali karir kan selesai kuliah 2009 di awal umur 20-an berarti. Ya. Masih sangat muda. Kemudian bagi beberapa orang itu kan masa-masa transisi untuk mencari jati diri, mau ngapain Ya. gitu. Cuman beruntungnya saya di umur 20-an tahun itu saya udah sangat jelas mau ngapain. Bahkan jauh sebelum itu saya udah sangat jelas mau ngapain gitu. Ya karena cita-cita udah menuju ke sana ya kan? Benar. Jadi ya udah saya udah susun dia punya track itu yang mau dilalui itu udah sangat jelas Pak gitu. Selesai kuliah mau ngapain itu saya ikuti terus. Nah, jadi di awal-awal itu saya belum menggunakan nama Seven Zoo. Saya masih ya ada kerjaan di sini dikerjakan, ada dari sana dikerjakan. Dosen ada proyek, kita membantu sedikit proyek dari dosen. Jadi belum ada nama Pak. Belum ada nama. Jadi
kita berjalan masih sangat tidak profesional pada saat itu, belum profesional. Namanya juga masih belajar kan? Masih belajar, benar. Dan itu juga masih dengan teman-teman yang lagi kuliah ya, kemarin lagi kuliah atau baru lulus, yuk sama-sama ngerjain gitu. Nah, kita dapat project, kita kerjakan bersama-sama seperti itu. Nah, awal Seven Zoo itu kalau tidak salah ya Pak ya, itu sekitar 3 tahun setelah lulus, itu baru saya memutuskan untuk ini harus ada satu branding, ya. Kemudian harus ada sesuatu yang orang bisa sebut gitu ya. Projectnya itu yang mendesain, mengerjakan itu siapa gitu. Ya. Nah, kebetulan sih saya percaya itu arsitektur itu bukan Superman, tapi super team, Pak. Super team. Nah, jadi banyak di luar itu biro arsitek itu menggunakan nama mereka sendiri. Iya, banyak kan seperti itu, pakai nama Freddy sendiri. Randi Arsitek, Ya. seperti itu. Atau A, B, C, siapapun namanya itu gitu. Cuman memang dari awal sih saya kepikiran paling banter pun saya pakai inisial ya, FR gitu, Freddy Randi. Jadi Freddy Randi FR Arsitek gitu. Tapi belakangan saya pikir lagi, setelah bergelut di dunia arsitektur ini, kita nggak bisa menonjol sendirian. Ya, betul. Mungkin ide dari kita, konsep dari kita. Tapi ide dan konsep itu, Pak, saya orang yang percaya bahwa ide dan konsep itu sebenarnya murah. Ya. Bukan itu yang paling mahal. Tapi yang paling mahal adalah kombinasi dari ide, konsep, kemudian dikerjakan dengan setulus hati, dieksekusi, kemudian direview, dan semua dari beberapa aspek ini setelah dikombin itu yang menjadi mahal gitu, Pak. Jadi ada harga ya. Benar. Jadi kalau hanya misalnya kita pengen masak sesuatu nih, Pak, Ya. bukan berasnya dong yang mahal, bukan cabenya yang mahal, bukan bawangnya, tapi setelah ini mungkin beras berapa ratus sih untuk satu piring nasi goreng, Ya. berapa siung bawang berapa sih? Kalau dijumlah-jumlahin paling berapa sih? Ya, gitu. untuk bumbu-bumbunya. Tapi kan Iya, tapi begitu diolah menjadi satu hidangan yang siap saji dan mempunyai rasa dan nilai estetika yang bagus, itu kan nilainya udah melebihi dari nilai bakunya sebenarnya, tersebut, dari real value-nya Ya, tersebut. betul. Jadi saya percaya ide itu ya mungkin satu dari sekian banyak aspek yang harus kita miliki. Jadi mungkin ide dari saya it's okay, tapi ini adalah kerja tim. Ya. Jadi saya nggak boleh, atau saya percaya bahwa seseorang itu, apalagi prinsipal itu, dia jangan menonjol sendirian. Itu yang membuat saya memiliki gagasan bahwa suatu hari kalau pengen punya suatu brand, suatu nama, itu kayaknya kalau bisa jangan ke personal brandingnya saya, tapi kita buat satu yang baru, corporate branding, yang mungkin bisa mewakili satu spirit atau satu value yang kita miliki bersama-sama dengan tim gitu, Pak. Bukan spirit saya secara personal. Memang hidup kita pribadi kita sendiri, tapi kalau dalam karir saya percaya bahwa value itu harus value bersama yang kita percaya, kita pegang sama-sama gitu, Pak. Betul. Sukses bareng-bareng sama tim. Benar. Ya kan, karena kita nggak bisa sukses sendirian. Betul, Pak. Betul ya, Pak ya. Betul. Jadi tadi Pak balik ke Seven Zoo, Pak. Seven itu maksudnya 7 ya, Pak ya? Betul. Seven Zoo itu apa itu, Pak? Oke. 7 juga, Pak? Bukan juga. Saya ini kira pertanyaan 77 yang Astalar 77, Pak. Pertanyaan ini, waduh, ini banyak sekali ditanyain, Pak. Ya. Jadi asal ketemu klien, kenapa Seven Zoo? Ketemu teman, kenapa Seven Zoo gitu? Sebenarnya simpel sekali, Pak. Kita dari awal, terutama Papa ya, di keluarga, Papa itu sangat senang dengan nomor 7. Oh, sama Pak, sama saya, Pak. Sama ya. Saya juga suka angka 7. Angka 7. Ternyata setelah kita juga nggak bisa. Berapa itu, Pak, kalau boleh tahu? Chevrolet Aveo tahun 2004, Pak. Oh, Chevrolet Aveo 2000, Masih ada, 2004 masih ada. Masih ya, ada. itu masih simpan kenang-kenangan ya. Betul, itu betul. catatan prestasi pertama Pak Freddy ya. Iya, Sampai tingkat sudah hampir nasional itu 20 nggak tahun, gampang loh, hampir Pak. nasional. Berarti kan harus lewatin dulu ke paling nggak ya kan, kabupaten, ke provinsi ya kan. Kota Madya Medan, provinsi,
baru ke nasional. Ya, itu berapa tingkatan ya kan Ya, teman-teman ya. ya. Tapi ini lumayan buat motivasi teman-teman yang punya keinginan ya harus diwujudin seperti Pak Freddy ini. Nah, ini luar biasa ini. Saya baru tahu, udah kenal begitu lama, sering kerja bareng. Ini Baru tahu ya, Pak? baru tahu nih. Kalau ternyata Seven Shoe ada sejarahnya. Dan Shoe-nya itu bukan, saya pikir Shoe itu marga atau apa gitu. Itu marga kok ya Shoe gitu ya. Nah, tapi ZU itu akhirnya kita juga mengelaborate itu menjadi sesuatu, Pak. Jadi dari awalnya plat mobil itu, kemudian ZU kan, Ya. 7 ZU, 7 ZU gitu ya. ZU itu kita elaborate juga, Pak. Akhirnya kalau Pak Niki pernah lihat logonya kita, kan Ya. ada 7 permata warna hijau. Iya, betul. Kayak kalau buling, perma- Mbak. Ya, Kayak buling. kayak buling ya. Buling belum ada, Seven Shoe udah ada loh. Saya udah kenal Seven Shoe loh. Mas saya pikir nih Pak Freddy bikin buling ini. Bukan. Bukan, Pak. Itu kan buling 8, Pak. 8 ya? 8 ya? Kalau Iya, nggak salah, iya. Warnanya merah 5, ya? Pak. Buling, 5 ya? kan 5. Oke. Bukan 8 tuh 5. Berarti Ini Bapak 7 ya? 7 kan? 7. Nah, Permata berwarna hijau. Permata hijau itu kan zamrud, Pak, namanya. ya. Zamrud, makanya kita zamrud khatulistiwa. Nah, jadi ZU itu kita elaborate menjadi zamrud utama. Jadi 7 ZU itu 7 zamrud utama. Itu dijadikan logo, Pak. Jadikan logo. 7 buah zamrud dijadikan logo Seven Zoo Architect gitu, Pak. Ya, tapi ini besok mungkin Bapak harus beli betul-betul zamrudnya ya. Kan bikin logo yang benar-benar. Iya, iya, iya. Nah, Pak Freddy, tadi kita udah sedikit ya kulik-kulik tentang bagaimana sejarah berdirinya Seven Shoe ya. Ngomong-ngomong Pak, boleh tahu Pak, sekarang tim Bapak sudah berapa nih Pak jumlahnya? Tim internal sekitar 8 orang, Pak. 8 orang arsitek 8 semua ya? orang arsitek semua. Arsitek ya. semua, wah, luar biasa banyak sekali loh ini loh teman-teman. Ya, nah sekarang saya mau mulai ke pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman Boleh, ya. boleh. Itu desain bangunan Pak, ya Bapak seorang arsitek. Sekarang yang seperti apa ya yang Pak Freddy ini sekarang fokuskan? Desain bangunan kan banyak kali Pak. Ada yang klasik ya, ada yang milenial punya itu model minimalis. Ya, ya. Kemudian ada model yang Eropa ya, segala bergaya klasik Eropa. Ya, yang sekarang Pak Freddy lebih fokuskan. Oke. Berarti kita berbicara ini tentang langgam arsitektur, Pak. Langgam style Langgam gitu ya. style ya. Style. Nah, Seven Zoo mencoba untuk melepaskan diri, Pak, sebenarnya dari salah satu langgam tertentu. Artinya kalau desain dari Seven Zoo sudah pasti langgam atau stylenya, let's say modern atau let's say futuristic atau klasik atau whatever gitu ya, Pak. Nah, jadi ada beberapa di luar sana, memang beberapa biro arsitektur dan arsitek, mereka meng-attach diri mereka terhadap satu style tertentu gitu. Ya banyak kan begitu Pak. Banyak kan seperti itu. Wah ini arsitek ini kuat sekali ya di bagian klasiknya, ya kan. Wah dia bikin ornamen klasiknya bagus. Ya ada yang wah ini kalau minimalis cari deh si A, benar, ya kan. Nah sedangkan Seven Shoe sendiri fokus Bapak itu luas ya berarti ya. Menerima semuanya dan tidak ada kelompokin. Oh saya akan fokuskan ke sini gitu. Oke. Menurut saya Pak, ada beberapa pertimbangan Pak. Pertimbangan yang pertama adalah saya kok merasa dunia itu terlalu variatif dan terlalu berwarna-warni untuk kita memilih satu style saja. Pertama itu Pak. Ya. Kedua adalah kita kok menutup diri untuk ini alam semesta kan mengajar terus Pak. Ya, ini ngajarin terus. Ini kayaknya rasanya itu. memang otak kanan Bapak lebih banyak nih Pak. Oh kenapa ini? Ya karena imajinasinya itu begitu luas. Oh, ya kan? Nggak cukup satu style aja. Kita wah ini kalau bisa stylenya kan berwarna-warni lebih bagus kan gitu kan. Saya rasa kok rugi Pak gitu ya. Ya. Dunia ini memiliki begitu banyak hal yang untuk dipelajari. Ya. Tapi kita secara sadar memilih gue pelajari yang ini aja deh, gue dalami yang ini, yang lain gue tinggalin atau apa. Jadi ini masih di tahap yang saya sampai hari ini saya merasa bahwa kita akan belajar. Saya selalu dengan tim saya juga saya katakan bahwa kita ini separuh bekerja, separuh belajar. Ya. Jadi bekerja untuk hari ini, belajar untuk nanti, untuk besok gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini kita coba belajar gitu. Jadi kalau kita hanya memilih satu, kayaknya kok rugi ya, begitu banyak yang bisa dipelajari. Pertama, kedua Pak, arsitektur itu kalau seperti kita
kisaran belasan tahun, sebenarnya itu masih muda sekali, Pak. Ya, banyak Masih yang muda sekali. banyak yang udah begitu Yang jauh lama, lebih senior, ya kan? puluhan, 30, 40 tahun Ya, itu ada. betul. Tidak menutup kemungkinan nanti di suatu hari lagi saya ketemu Pak Niki. Pak Niki, hari ini saya udah menetapkan satu nih, Pak Niki. Style atau langgam arsitektur yang yang hari ini sampai ke depan akan saya terus pakai untuk menjadi identitas saya. Mungkin suatu hari, mungkin. Suatu hari. Pada saat semua sudah saya pelajari. Oh gitu loh. Cuma kan kalau belajar ya kan, ini kalau menurut orang tua katanya kan kita harus belajar fokus. Karena kan setiap karakter satu bangunan itu pasti punya kelebihan, kesulitan, tingkat kesulitan, ada kelebihan sendiri dan ada tentunya ada kekurangan sendiri. Betul. Jadi kalau kita difokusin di situ bukannya kita jadi lebih ahli untuk mengatasi kesulitan dan mengatasi kekurangannya. Betul, betul. Betul kan? Tapi seperti ini, Pak Niki, kita bisa fokus di satu hal, tapi akhirnya kita blurry di hal yang lain. Contoh ya, Pak ya. Ya. Kita terlalu fokus di style arsitektur, tapi akhirnya kita jadi blurry di aspek arsitektur yang lain. Contohnya dalam hal inti utama dari arsitektur itu sendiri, yaitu apa? Yaitu problem solving, Pak. Penyelesaian masalah. Klien itu ya. kan ke kita membawa masalahnya nih. Dia Bukan bayar membawa- kita ya. itu, gue punya masalah nih, lu pecahin, ini bayarannya. Kan seperti itu, Pak. Betul. Nah, inti dari profesi arsitek itu, kalau saya boleh menyimpulkan, hanya itu, Pak, problem solving. Jadi, saya malah betul bahwa orang tua ngajarin harus fokus ngerjain sesuatu. Nah, saya memilih untuk fokus di inti dari profesi ini, Ya. which is adalah menyelesaikan masalah. Mengatasi setiap masalah Betul. tanpa membuat masalah. Masalah yang baru lagi. Iya kan? Itu Itu udah kayak kepegadaian, pegadaian ya. Nah, jadi Pak, kan ada hierarki tuh, Pak. Problem itu kita pecahin dulu. Iya. Kemudian needs, kebutuhan klien itu kita penuhi. Iya. Baru ketiga, wants, keinginan klien. Iya, betul. Jadi ini jangan kebalik-balik. Jangan keinginan klien dulu kita nomor satuin. Belum Dan apa-apa, Freddy saya mau minimalis, Freddy saya mau klasik. Menurut saya itu boleh nanti. Tapi yang pertama itu problemnya dulu. Kamu ini problemnya ini di project ini apa? Kita Ya. breakdown dulu problemnya apa, selesain dulu solusinya. Kemudian needs kamu itu apa? Kamu butuhnya apa-apa aja. Yang kalau nggak ada kamu hidupnya itu nggak sempurna Nggak gitu, sempurna, Pak. ya. Nah, ini baru kita kekelarin nih. Ya. Udah kelar, akhirnya baru yang ketiga. Keinginannya apa? Oh, gue pengennya stylenya modern, stylenya vernakular, stylenya mau seperti yang futuristik. Itu udah yang nomor 3. Problem udah solve, needs sudah fulfilled. Ya. Akhirnya ini tinggal yang ketiga. Baru keinginan ya. Nah, itu makanya saya fokusnya yang ini dulu baru ke sini. Ya. Bukan yang ini dulu yang kita fokuskan yang nomor 3 gitu. Jangan dibolak-balik ya. Iya, ada menurut tahapan, saya ada seperti itu. tahapannya ya. Betul, betul. Bagus juga, Pak. Bapak bisa pilah-pilah ya kan, sehingga Bapak bisa ciptakan yang membuat puas sama customer Bapak ya. Iya, iya. Kemudian Pak, saya mau nanya lagi Pak. Kan Bapak banyak tipe style ya yang Bapak Iya. kuasai. Kalau lihat era-era ini dari 2023 yang baru dilewatin 2022. Kayaknya nih rumah style apa nih yang lagi tren sekarang saat ini? Oke, ini kan kita lagi di akhir-akhir pandemi ya, Pak ya. Ya. Hampir 3 tahun kita di pandemi ini, itu sangat membuka mata dan telinga masyarakat pada umumnya. Kalau dulu, Pak, dulu kita menjelaskan ke klien itu bahwa apa fungsi dari pencahayaan alami, apa fungsi dari rumah itu harus punya penghawaan alami, bisa jendela itu banyak dibuka tutup, kemudian cahaya sinar matahari masuk. Itu dulu agak sulit. Karena dulu orang berpikiran bahwa semakin banyak kita opening untuk kaca dan jendela, itu biasanya semakin banyak space yang berkurang kan, Ya, Pak? betul. Akhirnya misalnya ada space 10 meter, kita hanya bangun 8 meter, kiri kanan 1 meter untuk kita bisa sirkulasi udara. Dulu orang merasa itu sesuatu yang rugi. Ya. Nah, setelah pandemi, Pak, itu akhirnya orang tanpa kita jelasin, itu merasakan sendiri manfaatnya bahwa rumah itu ternyata kalau ada sirkulasi udara, cahaya alami ya, Pak Ya, ya. cahaya alami itu masuk.
ternyata lebih sehat. Ternyata virus dan bakteri itu bisa mati Ya, kalau bisa misalnya. mati ya kan, Iya. mengurangi ya. Jadi kalau ditanya sekarang trennya apa, ya itu post pandemic architecture, Pak. Di depan itu kita sediain tempat untuk mungkin bersih-bersih dulu, at least untuk cuci tangan atau apa gitu. Nah, mereka itu udah benar-benar keep in mind bahwa sesuatu residensial khususnya itu ya harus memenuhi standar kesehatan tertentu gitu, Pak. Begitu juga dengan tentunya dengan pencahayaan ya. Iya. Jadi karena saya juga ada konsultan pencahayaan, Baik. juga saya mengkombinasikan antara pencahayaan alami yang sinar matahari, dapat Benar. sinar matahari dengan cahaya buatan Iya. seperti lampu. Saya ingat dapat juga ilmu dari Pak Niki bahwa lampu itu nilainya itu paling tinggi kalau dia bisa mendekati ke sinar matahari asli ya, Pak ya. CRA-nya. CRA kan? Ya, CRA-nya itu Nah. harus mendekati sinar matahari. Iya. Biar kita juga menjaga kesehatan mata. Ya Iya, kan? iya. Kalau kita bikin asal jadi ya kan, rumah nggak ada ventilasi, nggak ada sinar matahari masuk, tentunya rumahnya nggak sehat. Iya. Demikian juga kalau kita sudah bikin rumah yang sehat dibantu dengan Seven Su, tapi pencahayaannya kurang baik ya maksimal kan, juga. kurang maksimal, itu juga Benar. jadi masalah juga, Betul, betul. satu problem juga ya. Betul. Jadi kenapa kita punya sesuatu yang dari dulu punya sinar matahari alami dan ternyata itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan kita nggak sadar, Pak. Ya. Sampai terjadi pandemi sampai ini akhirnya kita kayak terbangun Ya. bahwa oh ini yang penting itu Ya, ini juga nah, gitu, Pak. sekarang trennya kalau saya lihat juga betul nggak ya kan, karena orang sekarang kan mungkin udah, dulu kafe kan penuh-penuh ya, sekarang udah mulai penuh lagi ya kelihatannya ya. Betul, Pak. Jadi banyak orang yang bikin taman di dalam rumah, Iya, ya kan, mulai iya. membuat suasana rumahnya lebih enak, nyaman ya. Dia mungkin mengurangi pergi, persiapan juga ya kan, dia di rumah dia bikin ada tanaman-tanaman di dalam rumah. Betul. Nah, saya lihat tempatnya Pak Freddy, proyek yang kemarin ya Baru selesai ya? Iya. di Cendana ya. Betul. Di Cendana itu juga ada taman, dikasih taman. Dan poinnya banyak ya Pak ya. Iya. Itu cahaya matahari masuk begitu banyak. Betul, betul. Nah, oke Pak. Sekarang saya mau nanya yang lebih penting ya kan. Menurut Bapak Pak, apa peranan penting pencahayaan terhadap harmonisasi di dalam Terhadap satu bangunan? harmonisasi. Ya. Jadi gini, Pak Niki, kalau pencahayaan itu kalau boleh kita bagi kan dia ada dua. Satu adalah functional lighting, satu lagi adalah aesthetical lighting. Ya. Nah, kalau functional lighting ya artinya bagaimana pencahayaan itu kita wujudkan bisa untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari di dalam satu karya arsitektur, let's say rumah atau apa gitu. Nah, itu biasanya itu yang penting itu terangnya cukup, bagaimana kita beraktivitas di dalamnya itu bisa memenuhi gitu ya. Yang satu lagi kan aesthetical. Nah, kalau di aesthetical lighting itu lebih tricky, Pak. Karena kita harus mengcombine-nya itu dengan pertama style. Stylenya, oke. Style. Kedua adalah mood. Mood ya. Mood. Saya percaya lighting itu adalah mood maker. Ya. Membuat mood. Dari warna cahayanya itu, Benar. dari kita merubah mood kita. Betul. Satu studio ini aja contohnya, Pak. Ya. Ini kan luar biasa. Lightingnya di konsult sendiri dan Ya. dikerjakan oleh Pak Niki. Satu studio yang sama ini kita mau moodnya apa itu tinggal bisa di set tanpa mengubah dinding, lantai, plafon. Cukup Ya. ubah lighting, moodnya berubah. Moodnya berubah. Memang pengaruh dari pencahayaan terhadap mood kita itu pengaruhnya besar sekali. betul. Jadi kayak kamar tidur ya kan, kalau kita pakai cahaya ini, banyak orang pakai cahaya putih gitu ya kan, kita Betul. malah susah tidur. Betul. Karena kita putih itu membuat kita jadi lebih bersemangat ya, Iya, untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi Benar, kita benar. tidur nggak enak. Benar. Tapi kalau kita bikin suasananya lebih warm ya kan, lebih sejuk dengan ukuran intensitas cahaya yang tepat, itu kita malah justru masuk ke situ kok kayaknya udah mulai ngantuk, lelah Iya, kita. ready untuk beristirahat. Gitu. Ready untuk beristirahat, dan kita tidur juga kepengennya tidur yang sempurna ya, Betul. tidur yang nyenyak, masuk dalam kedalaman yang cukup sehingga besok pagi kita segar untuk melakukan aktivitas lagi, Iya, ya kan? iya. Jadi di kacamata seorang arsitek seperti Pak Freddy, penting juga ya pencahayaan ya. Sangat penting, Pak. Sangat penting Sangat ya. penting. Jadi sebagus apapun suatu karya arsitektur yang sudah kita selesaikan, tanpa lighting yang baik dan benar, itu kayaknya
seperti masakan sudah jadi, tapi kayak ada yang kurang. Wah, ini masak, kurang asin, Kurang atau asin. udah enak sekali, kurang. Wah, ini udah enak ini sebenarnya. Ladanya Tapi kurang. tambah bawang goreng aja ini perfect nih. Iya. Nah, saya percaya kalau lighting, khususnya aesthetical lighting, dia memberikan satu istilahnya toppingnya lah, Pak. Ya, toppingnya ya. Toppingnya Ya, untuk pantas. membuat ini jadi lebih perfect lagi gitu, Pak. Ini pantas Pak Freddy, sering kita kerjasama ya. Iya, Nah, beberapa Pak kali. Freddy menganggap bahwa pencahayaan itu penting sekali, maka itu harus betul-betul ya kan Iya, iya. diukur. Saya juga salut sama Pak Freddy ya. Banyak arsitek yang masih belum sampai ke sana mungkin. Oh gitu. Ya, tapi ya kebanyakan sekarang udah mulai peningkatan dari orang yang kepengin penataan cahaya itu makin banyak. Jadi kita cocok juga, kita makin banyak. Oh, oke, bagus untuk Pak. Ya, Pak, ada nggak masukan sebelum kita akhiri jumpa kita, bincang-bincang kita, masukan Bapak pada klien yang sedang merenovasi rumah Oh, atau oke. membuat bangunan rumah, Ya, iya. Dan kita juga bisa, teman-teman kalau yang mau berhubungan langsung dengan Seven Shoe, Pak Freddy bisa nanti link nomor teleponnya dan Instagramnya ya Pak ya. Boleh, Pak. Kita tampilkan di layar ini juga. Boleh. Nah, Pak, ada nggak Bapak kasih tip sama teman-teman saat dia sedang merenov atau dia sedang membangun satu bangunan? Oke, oke. Tip-tipnya. Seperti ini, Pak. Kalau kita membangun rumah atau membeli rumah atau apa, saya percaya itu salah satu pembelian terbesar dalam hidup kita, Pak. Ya, betul. Mungkin HP kita boleh tiap tahun ganti, mobil mungkin per 5 tahun. Tapi kalau rumah itu kan sepertinya satu perwujudan impian kita dari selama kita masih muda, kemudian mencari uang, akhirnya mewujudkan salah satu impiannya adalah memiliki atau membangun satu hunian untuk keluarga gitu, Pak. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah hampir menjadi life goals dari setiap orang, Pak. Ya. Sesuatu yang menurut saya itu kalau udah life goals, itu sesuatu yang sangat kita idam-idamkan sejak lama. Menurut saya, untuk mewujudkan life goals tersebut, sebaiknya adalah kita melakukannya dengan cara yang bijaksana, Pak. Jadi tidak dengan gerasa-gerusuk. Caranya, Pak? Caranya adalah serahkan semuanya ke ahlinya. Kalinya ya. Semua serahkan ke ahlinya. Karena apa, Pak? Setiap hal itu kan pasti ada ahlinya. Ya, kita kalau mau membangun rumah, kita cari dulu arsitek. Ya, tentunya Kemudian- paling penting kalau mau bangun rumah harus cari arsitek ya. Kalau enggak kan nanti jadi tata letak ruangannya jadi Benar. enggak ini berantakan istilahnya. Jadi bukan karena kita arsitek, kita mengatakan bahwa arsitek itu penting, bukan, Pak. Karena gini, kadang proyek yang ada arsiteknya aja, itu di lapangan kacau balau, Pak. Ya. Jangankan yang tidak ada. Itu pertama. Kedua, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu impian kita kan, Pak. Betul. Kenapa kita tidak mewujudkannya itu dengan step yang kita pikirkan dengan matang, kita eksekusi, kita rencanakan dengan lebih matang gitu, Bisa Pak. dipandu ya Pak ya? Iya. Karena kadang-kadang kita lupa, saya pengen rumah, tapi nggak tahu lah, saya pengen rumah anak saya 3 misalnya, saya punya istri 1, saya punya mau pembantu ada 2, kemudian rumah saya punya tanah nih berapa ratus meter, kemudian dia hanya ingat-ingat itu, tapi dia lupa sebagian mungkin, oh dia butuh tempat untuk jemur. Benar. Ya kan tempat cuciannya sudah dibikin, tapi dia lupanya kalau jemurnya mau di mana Mas? Di Benar. depan kan jelek. Benar. Karena dihabisin ya kan, di atas sudah nggak ada pakai atap. Wah, jemurnya itu yang luput-luput ya kadang-kadang. Betul. Kalau tidak ada dibantu sama arsitek. Betul. Arsitek kan dengan pengalaman seperti Pak Freddy gitu kan, akhirnya bisa menempatkan, oh ya ini Anda butuh juga ini ya kan. Iya, Oh, iya. saya butuh ruang karaoke misalnya, tapi space rumah klien mungkin terlalu Tidak kecil, memadai, ya kan, tidak betul. memadai. Dengan mengambil space untuk ruang karaoke, akhirnya harus mengorbankan bagian lain, Benar. karena nggak bisa. Benar. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi timnya tuh harus tadi salah satunya adalah cari ahlinya ya. Betul, Pak. Dan saya Betul. siap membantu ya tentunya ya. Siap. Jadi- Mudah-mudahan siap. Bisa langsung dihubungi sama Pak Freddy, bisa konsultasi. Ngomong-ngomong soal konsultasi Pak, ini ada klien mau jumpa Bapak Pak. Ya teman-teman mungkin ada yang mau jumpa, itu begitu ketemu ini misalnya ini kan baru cerita-cerita nih, tertarik nonton dari video ini, hubungi Bapak. Ya, apakah Bapak ini pertama jumpa itu langsung kita langsung payment 1 jam? Ini penting ya. Iya. Enggak sih, Pak. Enggak. Jadi gini, kita berarsitektur itu sangat
pertama sangat santai, Ya. kedua itu sangat intim. Ya, kalau lihat Bapak sih orangnya santai. Teman-teman bisa lihat santai gayanya. Saya Tapi terarah ya kan? klien jadi teman, Pak. Ya. Jadi klien rata-rata akhirnya menjadi satu punya hubungan yang baik. Kemudian proyek udah selesai pun akhirnya menjadi teman gitu. Iya, betul. Jadi bahkan sebelum jadi klien itu kita, karena apa, Pak? Karena itu tujuan saya juga membuat orang itu nyaman, sehingga pada saat orang nyaman mereka lebih jujur. Ya. Kita kan konsultan, Pak. Ya. Kita kan mau menggali sebenarnya apa sih kebutuhan orang ini, apa sih sebentar, Pak. keinginannya. Bapak arsitek itu tadi Bapak sebut konsultan juga ya? Konsultan, Pak. Jadi arsitek tidak identik dengan menggambar aja ya? Ya, makanya kalau di orang awam sebutnya tukang gambar, kita sedih, Pak. Oh iya, Tukang padahal- gambar mah, waduh, Padahal lebih ya. jauh lebih dari itu. Karena saya lihat kalau ini kan untuk Pak Freddy, Pak. Kalau Bapak memang totalitas saya akui ya, saya lihat beberapa, saya bekerja sama dengan arsitek banyak sekali, tapi salah satu arsitek yang saya angkat topi, Pak. Wah, Ya, thank you, Pak. ini Bapak, karena apa? Sering muncul di proyek, Pak. Oh gitu. Dia muncul di proyek. Jadi detail sekali, dia lihat-lihat ya, wah detail sekali. Jadi teman-teman kalau bangun rumah, kalau arsitek biasa kan kasih gambar tuh. Udah itu ya, udah. Selesai tugas dia ambil fee, selesai. Paling pengawasan pembangunan. Oh, dengan kontrak misalnya pembangunan 1 tahun tapi 2 bulan sekali saya akan datang. Iya, iya. Apalagi kalau di luar kota ya, arsitek yang mungkin ada teman-teman yang merasa arsitek di luar kota, kota Medan misalnya ada di Medan, di luar kota itu lebih namanya lebih wow. Nah, dia cari yang di luar kota. Bagaimana dia akan konsen dengan proyek ini? Ya, paypun kan ini menyusahkan juga terhadap klien sendiri ya. Nah, kalau Pak Freddy, saya sih lihat sih totalitas sering kunjung ke proyek sampai penentuan saya lihat ya penentuan warna dinding sampai ke penentuan wallpaper, saya lihat HPL itu semua rasanya Pak Freddy itu banyak juga ditanya ya Pak ya sama customer-nya Pak Freddy ini. Benar, Pak. Jadi kalau misalnya seseorang misalnya sudah percaya kepada kita, bahkan the smallest detail itu biasanya mereka minta kita yang memberikan satu konsultasi gitu. Pak Freddy lebih baik ini atau apa gitu. Apa ini semua arsitek perlakuannya sama seperti itu, Pak? Semua arsitek kita nggak tahu, Pak Niki. Kalau yang lain kita nggak tahu, teman-teman yang lain. Iya. Cuman kalau dari kita, proyek itu kan proyek kita juga. Nah, suatu hari proyek itu akan berbicara sendiri kan, Pak. Jadi nggak perlu hasil kita hasil yang berbicara. Jadi seintens apa kita di satu proyek dengan seintens apa kita di proyek yang lain, apabila berbeda itu hasil biasanya nggak akan bohong sih, Pak, gitu. Tapi ya pasti akan ada limitasi, Pak. Misalnya tadi kalau luar kota, kita kan kebetulan punya juga proyek di Jakarta, Bandung, Surabaya seperti itu. Dengan jarak yang cukup jauh seperti ini, memang intensitas itu tentu nggak akan bisa sama. Misalnya kita proyek itu di kota yang sama, di Medan gitu, Pak. Nah, tapi kalau Bapak di luar kota ada dapat proyek, Bapak juga tetap kunjung ya ke sana ya? Ya, kalau memang ada sesuatu yang membuat kita harus melakukan kunjungan karena ada sesuatu yang urgent yang harus bisa kita putuskan di lokasi, itu kita hadir, Pak. Ini minggu depan harus ke Jakarta, kita lagi mau lihat satu proyek di Pluit, Pak. Sudah mau serah kunci dengan kontraktor. Jadi akan ada beberapa finishing yang mungkin perlu disempurnakan. Jadi saya harus ke sana untuk memantau. Oh Pak gitu. Niki. Oke Pak, terima kasih waktunya Pak Sama-sama, Pak Freddy. Niki. Ya kan sudah datang ke studio. Ya kita bincang-bincang santai pada saatnya. Siap. Ya kan kita harus pamit sama teman-teman karena keterbatasan waktu. Siap. Mungkin next ke depan kita bisa jumpa lagi. Boleh, Pak Niki. Ya, untuk bicara yang topik yang lain lagi. Baik, Ya. siap. Karena banyak sekali nih topik sama Pak Freddy yang asik kali ya ceritanya ya kan. Demikian guys, bincang-bincang saya bersama Pak Freddy, arsitek dari Seven Shoe. Ya, bagaimana pencahayaan di mata seorang arsitek. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel IndyLight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam IndyLight.